Terungkap ciri-ciri utama mafia migas. Makin heboh, apa langkah-langkah Ahok? Bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Dan Presiden selalu menyampaikan bahwa urusan migas ini harus betul-betul bisa berjalan dengan baik. Beliau sudah sering muncul kata-kata yang keras. Saya pikir jangan sampai ke presiden lah. Gitu. Kalau perlu menggigit ya saya dulu yang menggigit, gitu. Jangan presiden duluan kan gitu. Jokowi sudah menugaskan banyak orang untuk memberantas mafia migas itu. Tapi orang-orang itu ternyata ikut bermain juga. Lagian siapa sih orang yang tidak hijau matanya kalau dikasih gaji miliaran rupiah per bulan? Inilah yang membuat Jokowi susah dan marah-marah. Sudah sejak 2014 dia memerintahkan basmi mafia migas. Tapi mafianya nggak mati, cuman ganti baju saja. Jokowi tidak mudah melawan sistem yang sudah dibangun si mafia bertahun-tahun lamanya. Salah satu mafia migas yang sudah berhasil dibasmi adalah Petral. Dulu impor minyak kita selalu lewat Petral. Sesudah dibubarkan, mafianya malah menyebar dan terbagi dalam beberapa kelompok yang sama kuatnya. Dan percaya atau tidak, orangnya ya itu saja. Saya jadi penasaran lagi siapa saja mafia migas yang dimaksud Jokowi itu. Apakah yang dulu pernah disebutkan publik beberapa waktu lalu itu atau ada beberapa pemain lagi? Sebenarnya kalau bicara mafia itu seperti model kerajaan, ada rajanya dan ada anak buahnya. Dan pastinya ada tangan kanannya. Coba lihat film-film mafia yang pernah beredar, mungkin seperti itu gambarannya. Tapi itu masih kasar modelnya. Para mafianya juga ketar-ketir bertato dan agak bolehlah berantem karena ditopang dengan otot-otot yang bagus. Tapi kalau mafia migas ini bisa saja orangnya sudah tua, lemah dan jalannya sudah tidak kuat. Paling pakai alat bantu. Namun meski sudah tua, tetap masih berpengaruh. Sebab tanda tangan dan perintahnya bisa menjadi semacam eksekusi agar anak buahnya bergerak. Atau juga mafia migas ini pakaiannya memang rapi, punya jabatan strategis, punya yayasan keagamaan, punya bank dan mungkin juga punya ladang-ladang, duit dan bisnis yang mempekerjakan banyak orang. Sehingga kalau si raja mafia migas ini ditangkap, banyak mempengaruhi stabilitas ekonomi di negeri ini. Bagaimanapun model mafia migas itu, ciri yang paling menonjol yang ditunjukkan Pak Jokowi adalah tukang impor migas, baik minyak ataupun juga aftur. Dan ini sudah terjadi sangat lama dan pastinya keuntungan yang didapat dari impor sudah sangat kaya raya. Bahkan mungkin saja tiap minggu berpesta pora. Ya, karena impor inilah negara dirugikan setiap bulannya kira-kira 1 triliun rupiah. Coba kalau sudah 10 tahun praktek itu terjadi, seharusnya kalau tidak ada impor, negara bisa bebas utang. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang suka impor migas itu? Seperti kata Jokowi, yang senang impor ini bukan saya cari. Sudah ketemu siapa yang senang impor, sudah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati, kamu hati-hati. Saya ikuti kamu, jangan halangi orang ingin membuat batubara jadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Dengan bahasa sederhana yang digunakan Jokowi, tapi tegas. Namun, ini juga sudah merupakan petunjuk. Memang impor minyak ini kan jelas, dan siapa saja yang sudah bermain juga tidak sulit mengetahuinya. Hanya karena kepentingan yang berkutat, tentu saja para mafia migas ini bisa saja punya koneksi kuat dengan oknum di pemerintahan. Karena urusan impor migas adalah wilayah BUMN dan BUMN punya negara, maka negara harus tahu dan pasti tahu siapa para pemain itu. Tapi jika saja yang suka impor minyak itu adalah orang-orang yang pernah berjasa pada Jokowi, gimana? Ya, tapi siapa ya? Namun Jokowi sudah bilang bahwa sudah tidak ada beban lagi di periode ini. Maka seharusnya jangan main-main lagi. Jadi mungkin ini adalah pernyataan keras dari Jokowi agar para mafia pengimpor migas ini segera berhenti dan membenahi diri. Tapi apakah orang-orang seperti itu mau berhenti dari puluhan tahun praktek yang dilakukannya dan sudah memberikannya keuntungan yang super kaya raya? Tidak banyak orang yang rela melepaskan kekayaannya begitu saja demi orang banyak, meskipun para pemain impor itu sudah mengeluh di periode Jokowi ini.